lebar daun dengan daun lebar itu berbeda ya. Kalau yang lebar daun seperti ini bukan daun lebar, lebar daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya akan menyemprot rumput kerucut atau rumput yang seperti ini, yaitu lebih dikenal dengan rumput kerucut, atau ini rumput buntut tikus. Jadi rumput buntut tikus ini mungkin masih ada teman-teman sekalian yang belum tahu bagaimana cara menyemprotnya, herbisida apa pakai kita menyemprotnya, ataupun berapa takaran herbisidanya. Ini rumputnya sudah tinggi-tinggi seperti ini. Nah, tebal sekali. Berapa takaran kita perlukan untuk menyemprot rumput seperti ini? Kalau masih ada yang belum tahu, saya akan menunjukkan bagaimana caranya. Ini sudah setinggi pohon kopi. Hampir tidak kelihatan lagi pohon kopinya. Karena kita akan menyemprot rumput dikotil atau rumput berdaun lebar, maka untuk herbisidanya kita memakai herbisida yang berjenis atau berbahan aktif dimetilaminah yang seperti ini. Karena saya tidak akan menyebutkan mereknya. Untuk dimetilaminahnya kita memakai takaran 8 mili. Karena tidak kita campur dengan glifosat. Seperti yang sering saya sebutkan, kalau kita tidak campur dengan glifosat, maka kita cukup memakai 8 ml saja untuk satu tangki 15 liter ini. Jadi kita pakai takaran 8 ml saja. Pertama-tama kita tuangkan dulu airnya, supaya herbisida yang kita tuangkan nanti tidak terlanjur masuk ke dalam tabungnya. Di dalam tabung yang kecil ada di dalam tangki ini. Kalau nanti terlanjur masuk ke dalam tangki, maka herbisidanya ini tidak akan bisa kembali lagi ke dalam tangkinya ini. Kalau herbisidanya sudah terlanjur masuk ke dalam tabung di dalam tangki itu. Makanya kita isi terlebih dahulu dengan airnya. Kemudian baru kita tuangkan dimetilaminahnya. Jadi dimetilaminahnya ini untuk rumput yang seperti rumput kerucut cukup kita memakai 8 mili saja. Kita tuangkan saja 8 mili. Karena rumput kerucut itu termasuk dari jenis rumput yang berdaun sempit. Jadi rumput berdaun sempit itu ya perlu saya jelaskan juga. Jangan sampai kita memahami, jangan kita anggap rumput yang berdaun sempit itu karena daunnya sempit, atau rumput yang berdaun lebar itu karena daunnya lebar. Mungkin teman-teman sekalian bisa melihat ini, karena di sini ada tulisan yang bertulis untuk bahan aktif dimetilamina ini ditulis gulmah berdaun lebar. Ini nah, gulmah berdaun lebar. Kemudian di bawahnya gulmah berdaun lebar. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Jadi saya akan jelaskan maksudnya gulmah berdaun lebar itu bukan karena lebar, daunnya lebar. Kemudian juga gulmah yang berdaun sempit karena daunnya ini sempit atau kecil. Jadi gulmah yang berdaun lebar itu gulmah yang berjenis dikotil. Yang berdaun sempit itu adalah gulmah yang berjenis monokotil seperti rumput yang saya pegang ini. Ini rumput yang berjenis daun sempit. Maksudnya daun lebar itu karena pertumbuhan daun ini pertumbuhannya melebar, bukan memanjang seperti rumput yang monokotil ini. Kalau rumput yang monokotil ini pertumbuhannya memanjang, maka dia kelihatan agak sempit seperti ini. Dia kelihatan agak sempit. Walaupun rumput ini monokotil, ada juga yang lebar seperti ini. Nah, tetapi ini tidak disebut gulmah berdaun lebar karena dia berbentuk memanjang seperti ini. Jadi kelihatan lebih sempit. Maka rumput ini disebut rumput yang berdaun sempit. Kemudian juga rumput yang seperti ini. Rumput yang seperti ini kita lihat walaupun lebar, ya memang kita kelihatannya lebar. Akan tetapi yang ini tidak lebar. Nah, bukan lebar. Ini bukan lebar. Tetapi disebut juga gulmah yang berdaun lebar. Karena dia pertumbuhan daunnya ini melebar. Begitu maksudnya gulmah berdaun lebar. Bukan karena ukurannya yang lebar. Jadi walaupun kecil-kecil seperti ini, misalnya rumput ini, karena pertumbuhannya melebar, maka ini disebut rumput yang berdaun lebar. Itu sebagai penjelasannya. Jangan sampai kita memahami karena kelihatan agak lebar disebut rumput berdaun lebar. Kelihatan yang agak kecil atau sempit kita sebut gulmah yang berdaun sempit. Padahal pemahamannya bukan seperti itu. Supaya bisa teman-teman sekalian memahaminya ya. Lebar daun dengan daun lebar itu berbeda ya. Kalau yang lebar daun seperti ini bukan daun lebar, lebar daun. Tetapi tidak bisa mati dengan dimetilamina.
Ini tidak akan bisa mati dengan dimethylamina walaupun daunnya lebar. Nah, kemudian juga yang ini, daun sempit. Nah, ini sempit daun, bukan daun sempit. Tapi bisa mati juga dengan dimethylamina. Jadi agar teman-teman pemirsa sekalian bisa membedakan dengan daun lebar sama lebar daun. Nah, itu penjelasannya. Nah, jadi untuk rumput yang kerucut atau rumput buntut tikus ini, kita termasuk rumput yang berjenis daun lebar. Jadi untuk rumput yang berdaun lebar ini kita memakai herbisida yang berbahan aktif dimethylamina seperti yang ini. Nah, dimethylamina, bahan aktifnya dimethylamina. Boleh kita memakai merek apa saja. Nah, jadi kita langsung saja praktek. Nah, ini sudah kita tuangkan sampai penuh. Dan untuk cara penyemprotan, teman-teman pemirsa sekalian telah paham cara penyemprotan. Karena kita sebagai orang kebun tidak bisa menghindari lebih banyak melakukan penyemprotan. Jadi untuk pengaplikasiannya ini tidak perlu saya videokan, karena kalau di videokan videonya ini nanti akan terlalu panjang. Jadi setelah penuh ini saya akan langsung semprotkan, tapi tidak usah di videokan. Karena teman-teman praktikkan saja cara penyemprotan bagaimana biasa yang teman-teman pakai. Yang penting kita menyemprotkan pada herbisida yang kita semprot, seperti rumput dikotil atau rumput tikus ini tadi. Nah, bisa kita memakai takaran yang seperti sudah saya praktekkan baru saja. Setelah kita menyemprot ini nanti beberapa hari ke depan, 10 hari mungkin 20 hari ke depan, kita akan pantau bagaimana hasilnya. Jika ini tidak kita campur dengan glifosat, hanya memakai dimethylamina saja, karena pada video-video yang sebelumnya pernah saya menyemprot memakai ini saja, glifosat saja tanpa dimethylamina. Pernah juga ini tidak saya naikkan konsentrasinya seperti pada video-video yang sebelumnya itu, konsentrasinya tidak dinaikkan, akan tapi dicampur dengan ini, hasilnya kurang maksimal jika konsentrasinya tidak dinaikkan. Kemudian ada juga yang saya campur dengan ini, hasilnya ini dinaikkan, ini juga dinaikkan. Sudah ada juga videonya, silakan cek di video-video yang lain itu. Untuk hasilnya itu akan berbeda-beda. Apabila ini dicampur, kedua-duanya ini tidak dinaikkan konsentrasinya, hasilnya akan berbeda. Kemudian apabila ini dinaikkan, ini tidak dinaikkan, hasilnya juga akan berbeda. Jadi untuk teman-teman jangan sampai salah memahami, karena sering saya sebutkan, keduanya ini sebenarnya tidak bisa dicampur, kecuali apabila kita dalam keadaan terpaksa. Karena apa yang disebut dalam keadaan terpaksa itu? Karena rumputnya itu campur-campur. Sebagian rumput mati dengan dimethylamina, sebagian rumput mati dengan glifosat ini. Maka kita harus menyampur. Itu dalam keadaan terpaksa, yang saya sebut terpaksa itu. Baik, kita melakukan pemantauan setelah 20 hari kita melakukan penyemprotan rumput kerucut atau rumput buntut tikus ini. Hasilnya seperti ini. Nah, ini karena kita tidak menyampur dengan glifosat, dengan tidak mencampur dengan glifosat, maka rumput yang monokotil seperti ini tidak mati, tertinggal ini. Nah, ini untuk hasilnya rumput kerucut mati semua. Bisa kita lihat ini benar-benar mati. Jadi perlu kita ketahui bahwa untuk menyemprot rumput kerucut ini kita memakai dengan dimethylamina. Apabila tidak kita campur, maka rumput yang berjenis monokotil maka dia tidak akan mati. Karena rumput kerucut ini termasuk rumput yang berjenis, termasuk rumput berdaun lebar. Mungkin video ini merasa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mempraktikkan. Silahkan dipraktikkan bagaimana cara menyemprotnya, sudah saya peragakan, atau cara takaran-takarannya. Untuk ini saya sudahi dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.